Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini gambar tentara Israel yang bersiaga ya di Masjid Al-Aqsa. Ini Jakarta ya, CNN Indonesia. Polisi Israel menutup Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem dan mencegah Muslim memasuki situs suci tersebut pada Selasa 24 bulan 10 ya. Departemen Wakaf Islam, organisasi Islam yang ditunjuk Yordania, mengelola kompleks, melaporkan bahwa polisi Israel secara tiba-tiba menutup semua gerbang yang mengarah ke kompleks Al-Aqsa dan melarang semua umat Islam masuk. Ini yang katanya melarang semua umat Islam untuk masuk ya. Menurut departemen itu, otoritas ya negeri Zionis sudah memperketat pintu masuk masjid sejak pagi. Saat itu otoritas setempat mengizinkan orang lanjut usia memasuki kawasan tersebut. Ya, namun aturan itu tak lama berubah. Polisi Israel kini melarang semua muslim dari segala usia memasuki situs paling suci ya ketiga Islam itu. Ya, jadi ternyata beritanya berkembang ya. Kalau awalnya mereka masih membolehkan yang lanjut usia, tapi saat ini yang lanjut usia pun sudah tidak diperbolehkan. Ya, ya sementara itu di tengah larangan masuk bagi umat Islam, polisi justru mengizinkan orang Yahudi memasuki kompleks di pagi hari untuk berjalan-jalan dan melakukan ibadah secara bebas yang jelas melanggar status quo. Ya, di bawah aturan status quo hanya Muslim yang boleh beribadah di sana dan Muslim ya boleh ke Al-Aqsa namun hanya bisa mengunjungi saja. Beberapa orang Yahudi sendiri seringkali berdoa di sana meskipun ada aturan tersebut. Padahal menurut hukum Yahudi memasuki ya bagian mana pun dari kompleks Masjid Al-Aqsa atau yang juga dikenal Temple Mount ya tidak boleh karena sifatnya suci. Situs tersebut demikian dilaporkan Wafa. Ya, ini merupakan langkah tak biasa yang terjadi di tengah ketegangan antara Israel dan Hamas Palestina baru-baru ini. Israel dan Hamas berperang setelah milisi Palestina itu menyerang kota-kota Israel pada 7 Oktober lalu. Ya, lalu lebih dari 6.000 orang tewas di kedua belah pihak. Kompleks Al-Aqsa ya sendiri merupakan situs suci ketiga dalam Islam dan situs paling suci dalam ya ini ya Yudisme dan menjadi titik nyala ya perselisihan antara Israel dan Palestina. Al-bulan ini ratusan warga Israel memaksa masuk ke kompleks untuk memperingati hari kelima ya Sukut, hari libur Yahudi selama seminggu. Diberitakan Al-Arabia, negara-negara Timur Tengah termasuk Mesir, Yaman, Yordania, dan negara-negara Teluk secara rutin mengeluarkan kecaman atas berbagai kekerasan oleh ekstrem Israel di kompleks itu. Ya, jadi itu kawan-kawan beritanya bahwa katanya Israel ya sudah menguasai Al-Aqsa. Ya ini Demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian dari Bang Pavel ya, dan kali itu bagaimana menurut kalian, dan ini dinamika yang terjadi antara Israel versus Hamas yang sudah berlangsung ya hampir 3 minggu kawan-kawannya, dan juga di sini sudah ada ya bahwa korban sudah mencapai 8.000 orang ya, seperti yang tadi juga sudah kita bahas ya pada sesi sebelumnya. Dan kawan-kawan semua, ini juga ada satu pembahasan terkait lagi-lagi ya, di sini dikatakan bahwa serang terowongan Hamas ya, Israel katanya menggunakan bom spons ya hingga gas saraf. Jadi di sini kawan-kawan diuraikan bahwa Israel ya akan menggunakan ya bom spons baru saat ya melancarkan serangan darat ke Gaza ya. Lalu kemudian juga di sini diuraikan bahwa pasukan Israel kemungkinan besar ya akan menghadapi pertempuran ya di terowongan yang dikenal sebagai Metro Gaza ya saat mereka melancarkan invasi darat yang sudah diperkirakan sebelumnya. Jaringan tersebut ya diperkirakan memiliki panjang ratusan mil dan padat dengan jebakan katanya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya ini sudah berlangsung ya kawan-kawan ya lebih dari 2 minggu ataupun sudah mendekati 3 minggu ya, dan di sini situasinya semakin panas ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa seorang sumber senior Arab ya yang dekat dengan Hamas mengatakan Israel dan AS berharap dapat menembus terowongan Hamas ya, menyelamatkan sekitar 220 sandera, dan juga dikatanya untuk menewaskan yang membunuh ribuan sayap militer Hamas yang tergabung dalam Brigade Qassam Hamas katanya kawan, Al-Qassam Hamas ya. Jadi Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan situasi yang berlangsung di sana selama hampir 3 minggu ini memang semakin mencekam ya. Dan juga beberapa hari yang lalu ya kita sudah lihat kawan-kawannya memang ada juga katanya ya sandera yang dibebaskan oleh pihak Hamas dan segala macamnya.
Tapi begini teman-teman, satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa apapun yang kemudian menjadi persoalan di antara kedua belah pihak ini, masyarakat biasa sudah sekian banyak berjatuhan sebagai korban atas kondisi panas gentingnya Israel versus Hamas yang sudah berlangsung hampir mendekati 3 minggu kawan-kawannya. Ini sudah tanggal 26 dan tinggal beberapa hari lagi ya. Ini sudah hari Kamis kawan-kawannya, Sabtu ya, Jumat Sabtu berarti ini 3 minggu Bapak Ibu. Dan situasinya terus memanas ya. Teman-teman semua, dari hari ke hari kalau kita perhatikan korban ini terus mengalami peningkatan ya, terus kemudian mengalami peningkatan. Lalu kemudian teman-teman tidak hanya itu ya, juga diuraikan di sini bahwa pihak dari Israel ya melakukan pengejaran ya terhadap militan Hamas di tepi barat ya, dan juga ya korban semakin meningkat ya ataupun semakin melonjak di sini ya. Lalu kemudian juga tidak hanya itu teman-teman, ini beberapa hari belakangan ya ini ramai sekali pembahasan mengenai apa namanya ledakan di rumah sakit Gaza ya, hingga Israel kejar anggota Hamas dan juga pembebasan sandera yang ditolak katanya. Itu dia Bapak Ibu ya. Makin panas ya di sini katakan Israel ya, juga memberikan ancaman terkait dengan mengejar pemimpin Iran ya jika Hizbullah terus ikut campur bantu Hamas katanya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan memang situasi di antara kedua belah pihak ini sudah semakin panas ya. Lalu kemudian juga ada pembahasan terkait dengan PM Itali ya. Sangat bodoh jika kita terperangkap dalam konflik Hamas Israel. Jadi Bapak Ibu semua, memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah-tengah masyarakat ya, bahkan di masyarakat kita di Indonesia sendiri, pro kontra terkadang situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas yang sudah mendekati 3 minggu ini, memang di kalangan masyarakat kita sendiri juga nampaknya terbagi menjadi dua kelompok utama besar ya. Yang pertama pro Israel, yang kedua pro Hamas ataupun ya membela Palestina. Nah, itulah situasinya. Dan itu sesuatu yang saya pikir tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan kalau kita flashback ataupun kemudian melihat kembali ke belakang, ketika awal-awal sekali pihak Hamas melakukan serangan dadakan terhadap Israel dan kemudian banyak warga Israel yang menjadi korban atas kejadian tersebut ya, banyak banget tokoh-tokoh yang kemudian nampaknya seperti senang ya, ataupun mereka bangga ketika hal tersebut dilakukan oleh Hamas kepada pihak Israel. Bahkan dalam beberapa komentar awal-awal itu teman-teman ya, tidak ada saya temukan ada yang berbicara menyampaikan bentuk keprihatinan ya dalam konteks kemanusiaan atas korban yang kemudian berjatuhan di pihak Israel. Tidak ada kawan-kawan yang saya temukan ya, yang justru semuanya berorientasi bahwa Hamas melakukan ini karena akibat dari agresi Israel dan segala macamnya selama ini. Jadi itu yang kemudian muncul justru. Tetapi kawan-kawan menariknya ya, di tengah-tengah banyaknya orang yang menganggap bahwa serangan Hamas kepada Israel tersebut adalah akibat dari agresi yang selama ini dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina. Justru beberapa hari yang lalu presiden dari Palestina ya menyampaikan bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Jadi itu dia Bapak Ibu. Itu disampaikan dan di tengah-tengah ramainya, di tengah-tengah hangatnya pembahasan mengenai bahwa ini Hamas melakukan hal tersebut karena ya membela warga Palestina ataupun kemudian sebagai akibat dari agresi Israel selama ini. Justru ya kebalikan kawan-kawannya, malah presiden Palestina sendiri mengatakan bahwa ini tidak mewakili rakyat Palestina. Nah, ini memang situasinya Bapak Ibu. Jadi opini terus berkembang terkait dengan hal ini. Jadi ada situasi-situasi yang memang membuat kita justru juga semakin bertanya-tanya kawan-kawannya. Tetapi apapun itu ya, semoga lagi-lagi ya Bapak Ibu semua, teman-teman semuanya, ya saya secara pribadi tetap konsisten ya pada apa yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa mari kita melihat ini dalam konteks perspektif kemanusiaan, karena itulah yang paling penting ya. Karena situasi yang sedang berlangsung saat ini sebenarnya yang sangat apa namanya memprihatinkan adalah warga biasa ataupun masyarakat biasa, yang terutama ya yang mana mereka-mereka yang lebih sibuk ataupun kemudian lebih fokus untuk mengurusi kehidupannya, pekerjaannya, rumah tangganya dan segala macamnya. Tapi dengan situasi yang seperti ini ya, tentu ini situasi yang membuat mereka menjadi sulit Bapak Ibu ya, menjadi mengalami kesulitan dan segala macam. Nah, itulah ya, semoga para pemimpin ya dimanapun dari manapun berasal ya, untuk memberikan perhatian terutama terkait dengan para korban, baik yang ada di pihak Israel maupun yang ada di pihak Palestina kawan-kawannya. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kalau ada beberapa orang di antara apa namanya ya masyarakat kita di Indonesia yang sering sekali mengait-ngaitkan ini dengan isu agama, nah sebenarnya ini sesuatu yang bukan baru ya. Itu sudah cukup lama sekali. Setiap ada situasi panas antara Israel Palestina ataupun dengan Hamas, pasti ya salah satu isu yang sering sekali dimunculkan adalah isu agama. Sekalipun sebenarnya teman-teman sudah sangat jelas ya, bahkan beberapa hari yang lalu kita sudah melihat ya ada satu uraian yang membahas terkait dengan
satu gereja ya, gereja Ortodoks Yunani yang ada di Gaza itu kawan-kawan justru menjadi tempat berlindung bagi warga Palestina, baik yang Muslim maupun yang Kristen ya. Itu kemarin-kemarin kita lihat kawan-kawannya sekitar 500-an orang ya, itu mereka berlindung di gereja, dan artinya ya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan isu agama, ya, tidak ada kaitannya dengan hal-hal agama kawan-kawan. Ini saya pikir murni politik ya. Itulah yang kemudian saya lihat ketika beberapa hari yang lalu kita dapatkan satu pembahasan mengenai ya warga Palestina baik yang Muslim maupun yang Kristen itu berlindung di gereja ya. Jadi nggak ada kaitan dengan agama kawan-kawan. Nah, ini terkait dengan kemanusiaan dan juga mengenai isu politik ya. Kalau bagi saya secara pribadi ya demikian.